Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandailing Natal. Seratus 2,6 FM Satsudesi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung 1 FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Siang Madida siang bersama Feby kali ini di program Oasis, obrolan seputar Islam. Ini acara yang bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandailing Natal, yang biasanya dibawakan oleh Ibu Siti Rahma ya, Ibu Siti Rahma Rahab, yang kebetulan hari ini Ibu itu tidak bisa hadir ya, ada halangan. Jadi untuk mewakilinya, untuk menggantikannya ada saya Feby yang bakalan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Seperti biasa di program Oasis ini kita akan mengundang narasumber ya. Yang untuk hari ini adalah yang udah kita undang adalah Bapak Husni Ismail SPDI MA. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Ibu. Ya. Di acara obrolan seputar Islam kali ini kita bakalan membahas mengenai tema memahami agama secara komprehensif ya Pak ya. Iya betul Bu. Ini antisipasi gerakan radikalisme terorisme juga ya Pak ya. Nah langsung aja bertanya ya Pak ya. Boleh Bu, kita ya santai saja Bu. Kenapa nih Bapak mengangkat tema ini? Apa urgensinya sebenarnya? Ya, sebenarnya kita mengangkat isu ini karena paham radikalisme terorisme ini menjadi tantangan sebenarnya bagi bangsa ini, bahwa gerakan ini kita bisa melihat bahwa sudah melebarkan sayapnya secara soft, di mana kita bisa melihat bahwa di tahun 2021 sampai 2022 itu banyak terjaring paham-paham radikalisme dan terorisme gitu. Nah, kenapa kita harus memahami agama ini secara komprehensif, Pak? Ya, kita bisa juga melihat bahwa memang tidak semua agama mempunyai basis tidak semua kekerasan maksudnya mempunyai basis keagamaan. Tetapi kita bisa melihat bahwa agama selalu dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang bahkan melawan hukum. Dalam hal ini ada radikalisme, ada terorisme. Agama seolah-olah dijadikan sebagai alat untuk melegalkan sebuah tindakan. Agama, penafsiran agama ini menjadi salah satu poin sentral kita, karena banyak kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, seperti yang terakhir sekali di bulan 12 itu ada terjaring tindakan terorisme di Bandung, Astana Anyar, di mana di sana kita menemukan bahwa ada bertuliskan, ini kita dapati dari penemuan oleh kepolisian. Di sana ada ditulis oleh pelaku, syirik, kafir, perangi para penegak hukum setan gitu. Nah, kita juga bisa melihat bahwa pada tahun 2021 yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, itu juga kita temukan di sana ada bertuliskan siap mati syahid. Ini label agama dibawa untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menurut kita bahwa ini adalah salah satu kesalahpahaman dalam memahami agama, termasuk memahami ayat-ayat jihad. Di mana ayat-ayat jihad ini seolah-olah dipolitisasi, dieksploitasi untuk kepentingan. Termasuk kalau kita lihat secara definitif bahwa radikalisme ini adalah salah satu aliran atau paham yang yang berkeinginan untuk merubah, pembaharuan
dalam hal sosial maupun politik, tapi dengan cara kekerasan secara drastis, ya gitu, Bu. Apa boleh aku katakan berarti agama ini adalah akar dari terorisme itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara faktor untuk dasar alasan, ini termasuk salah satu kesalahpahaman dalam memahami agama, walaupun salah satu ya ini salah satu ya Bu, walaupun di belakang itu ada tentu faktor sosial politik yang mengitarinya gitu, tetapi memang agama ini sudah secara jelas kita lihat bahwa ini selalu dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan dengan terorisme, terorisme dan radikalisme, di mana seperti yang saya sebutkan tadi bahwa banyak mereka golongan ini yang ini bisa disebut ekstremis karena tindakan memang sudah bahkan bom bunuh diri gitu, yang sudah menewaskan banyak orang gitu. Padahal kalau bunuh diri kan memang nggak boleh ya diajarkan di dalam agama kita ya, seharusnya ya. Nah, tapi kenapa mengatasnamakan jihad mereka bunuh diri gitu ya? Nah itu Bu, saya melihat bahwa di sini memang makanya memahami Islam itu secara komprehensif, tidak bisa hanya ibaratkan memahami teks Al-Quran misalkan bahwa hanya memahami secara tekstual, tidak memahami konteksnya. Terkadang ayat itu turun, misalkan ayat-ayat jihad, bahwa itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Ada historisnya, ada sosiologisnya, bahkan bagaimana budaya di sekitar itu sehingga turunnya ayat itu. Jadi konteks ini harus dibaca. Ini maksud saya yang mengangkat tema ini, bahwa komprehensif ini, bahwa kita membaca teks itu, kita memahami agama Islam itu secara komprehensif, termasuk konteksnya, secara historis kontekstualis. Jadi kita harus memahami agama jangan secara sempit gitu ya. Iya, jangan secara sempit. Karena kalau secara tekstual nanti, karena dunia ini kan sifatnya dinamis, berubah, perkembangan zaman terus berubah. Artinya bagaimana kondisi di masa Nabi, tentu kondisi apalagi konteks keindonesiaan itu sudah sangat jauh berbeda. Atas dasar itu sehingga memahami ayat-ayat jihad ini, saya bahkan sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh Quroi Shihab, di mana ayat jihad ini bukan lagi dimaknai seperti perang di masa lalu. Ya, karena kondisinya udah nggak perang lagi. Ya, kondisinya sekarang iya Bu, kondisinya kita sekarang bahwa Indonesia itu sangat damai. Kedamaian, ketenangan di Indonesia. Jadi konteksnya sudah berbeda gitu. Jadi memahami ayat-ayat ini juga tidak bisa kita hubung-hubungkan dengan pas di masa Nabi. Biasanya mereka menggunakan ayat wajahidu fisabilillah gitu, berperanglah kamu di jalan Allah gitu. Sementara konteks Indonesia seperti yang dibilang Prof. Quroi Shihab itu, bahwa Indonesia ini damai. Bahkan konteks masalah kita bukan lagi berperang, tetapi bagaimana melawan kemiskinan, bagaimana melawan kebodohan. Perangnya beda kan? Iya, perangnya sekarang beda. Jadi perang di situ tidak harus selalu dimaknai dengan membunuh, dengan fisik gitu. Itu. Jadi kalau ditanya mengenai radikalisme dan terorisme ini, sejauh mana nih pergerakan kelompok radikalisme dan terorisme ini, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali lagi tetap di 102,6 FM. Ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Saya, Dr. Muhammad Faisal Situmorang, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, mengajak kita semua, ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Ayo cegah stunting, itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Mari kita semua bersama cegah stunting.
sahabat Sat FM, masih bersama kami di Oasis obrolan seputar Islam. Acara yang bekerja sama dengan Prodi Manajemen Dakwah Stein Mandailing Natal. Nah, tadi kita sudah bertanya ya mengenai kelompok radikalisme dan terorisme itu ya Pak ya. Nah, sejauh mana nih pergerakan kelompok radikalisme dan terorisme ini sampai saat ini Pak nih? Ya. Kita bisa lihat bahwa mereka seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kelompok ini sudah melebarkan sayapnya kemana-mana, ke daerah-daerah secara bahkan soft gitu. Bahkan bukan hanya persoalan wilayah, tetapi sudah menjaring ke beberapa profesi gitu. Bahkan pada 2021 itu penangkapan ada di tubuh MUI sendiri gitu. Ini yang sangat kita sayangkan, di mana Zain An-Najah itu terduga terorisme gitu. Dia adalah salah satu komisi fatwa MUI gitu. Tapi walaupun sebenarnya ini adalah oknum, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya MUI, namun ada sesuatu kecolongan di situ. Kenapa bisa? Kenapa bisa ada kelompok ini di dalam tubuh MUI sendiri? Bahkan bukan cuma di situ, di ASN sudah ada aparatur sipil negara, ada masyarakat umum, bahkan organisasi mahasiswa. Ini menjadi yang saya bilang tadi, bahwa menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana generasi ini bisa terhindar dari golongan kelompok ini. Terutama kita bisa mencegah dalam hal ini bagaimana peningkatan pemahaman agama secara komprehensif. Dan bahkan bukan hanya laki-laki saja ya, dengar-dengar perempuan juga kemarin pernah ada ya. Ya, tahun 2021 ada ya. 21 itu ada bernama Zakiyah itu sampai menembus ke Mabes Polri dengan membawa senjata api gitu. Sehingga aparat langsung menembak sehingga mati. Oh, akhirnya ditembak, meninggal ya. Itu pun kita dapati bahwa ada salah satu surat yang ditujukan pada keluarganya di rumah gitu. Ada ditulis di situ yang berbau dengan jihad juga. Saya kutip dulu ya, ini kata-katanya Zakiyah itu. Insya Allah dengan karunia Allah, amalan jihad Zakiyah akan membantu memberi syafaat kepada keluarga di akhirat. Jihad adalah amalan tertinggi dalam Islam. Lagi-lagi ini pemahaman bagaimana dia memahami Islam. Padahal sudah jelas bahwa jangankan membunuh tindak kekerasan sekecil apapun, bahkan tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi sudah menyakiti gitu. Sedangkan berniat saja untuk berbuat jahat kita sudah dilarang dalam agama. Iya, benar-benar. Nah, kalau bagaimana sih kita bisa sebenarnya memahami ayat-ayat jihad ini? Karena kita melihat ya beberapa kelompok ini selalu menggunakan ayat-ayat jihad ya Pak, dari kejadian-kejadian yang tadi untuk membenarkan tindakannya sendiri gitu. Nah, gimana kita bisa memahami ayat-ayat jihad ini Pak? Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita memahami agama Islam itu bukan hanya persoalan fikih dan halal haram gitu, tetapi juga kita harus belajar dari aspek sosiologisnya, dari aspek historisnya, dari aspek antropologisnya, bahkan psikologisnya, bagaimana ayat itu turun. Ada namanya asbabun nuzul ayat, bagaimana ayat itu diturunkan. Nah, itu penting dikaji. Makanya tidak bisa setengah-setengah, apalagi mencaplok ayat. Ini kalau saya contohkan ini ya Bu, politisasi ayat ini. Misalkan kita sering lihat di luaran sana bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Jadi ini laki-laki ini selalu membawa ayat ini mau agar membenarkan tindakan, menyuruh si perempuan, menindas si perempuan, laki-laki adalah segalanya dan segala macamnya gitu. Sehingga ini tidak bisa begitu. Pastinya ayat itu punya konteks, punya historis tersendiri gitu. Jadi memahami ayat-ayat jihad itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Bahkan secara tekstual juga harus memahami secara kebahasaan, baik itu nahwu sorobnya gitu. Jadi tidak bisa mencaplok bahwa ayat jihad ini dipakai untuk kepentingan termasuk kepentingan politik begitu.
Sedangkan kita aja kadang salah-salah ucap orang bisa salah pengertian ya Pak ya, apalagi ini ayat Al-Qur'an ya kan. Kalau kita sekedar baca aja belum tentu pengertian yang kita artikan itu benar ya kan. Maka perlu itu yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari ya. Iya Bu. Kalau pemahaman agama yang sempit ini itulah makanya menjadi akar dari terorisme itu ya. Salah satu menjadi akarnya, walaupun seperti kita sebutkan tadi ada unsur faktor ekonomi, faktor sosial politik juga ada yang mengitarinya di situ. Cuman untuk kali ini kita fokus pada persoalan bagaimana memahami agamanya gitu. Bahkan ini ada salah satu yang harus dijelaskan lumayan penting di sini, di mana kita bisa melihat di media sosial ini sudah mulai banyak beragam ceramah-ceramah di sana gitu. Iya. Nah, kita sebagai si pendengar, si pegiat media sosial, tidak seharusnya langsung men-share sebelum mengetahui ini harusnya dimunculkan logika kita. Ini milik siapa ini akun ini gitu. Materinya ini apa saja yang dibahas di situ. Sehingga kita tidak seolah-olah mudah tergiring untuk membuka video-video itu. Apalagi men-share. Jadi kita munculkan dulu siapa pemilik akun ini, bagaimana pergerakan akun ini gitu. Jadi memang harus dipertanyakan dulu di awal. Ini biasanya mohon maaf ini tanda kutip ya Bu. Kita sering melihat bahwa ada kata-kata hijrah di dalam media sosial. Ini kekhawatiran saya bagi kaum perempuan mudah tergiring. Tapi ini masih tanda kutip, mudah tergiring untuk mengikuti hal-hal yang dikhawatirkan itu adalah mengarah kepada kelompok-kelompok yang anti terhadap demokrasi, anti terhadap NKRI, anti terhadap ideologi negara Pancasila gitu. Jadi kita jangan mudah percaya juga ya dengan apa yang tidak bisa. Artinya kita munculkan dulu minimal beberapa pertanyaan atas apa yang sudah kita ikuti gitu. Biasanya kan muncul di beranda Instagram kita, muncul di beranda Facebook kita gitu. Sekarang apalagi di TikTok ya kan, di TikTok video-video pendek gitu. Itu harus kita pertanyakan juga kepada guru kita. Makanya kan setiap gitu, orang punya gurunya betul. masing-masing ya, orang betul, yang betul. dipercayai gitu ya kan. Kita harus bertanya, jangan mudah terperdaya. Iya betul. Itu poin penting juga itu Bu. Kita harus bertanya mungkin kepada orang yang memang di bidangnya gitu. Kalau kita ngomongin masalah agama nih, agama ini kan seharusnya menjadi pondasi ya, pondasi etika kita dalam menuntunkan kerukunan umat manusia ya Pak ya. Iya. Nggak perlu ada kekerasan, apalagi mengatasnamakan Tuhan gitu ya. Nah kalau dari agama ini kan aku pernah dengar nih, agama ini ada dua sisi agama, yang normativitas dan historitas. Gimana tuh Pak tuh? Iya. Saya kaitkan dulu dengan yang Ibu bilang tadi, bahwa agama itu sebenarnya diturunkan untuk kemanusiaan. Jadi agama itu turun agar manusia itu tenteram hidup di dalamnya gitu. Memanusiakan manusia istilahnya. Termasuk memanusiakan manusia. Jadi bahkan Nabi sendiri pun turun ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Artinya ini ada hubungannya dengan bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita dengan manusia yang lainnya gitu. Sehingga agama itu diturunkan memang menjadi way of life gitu, jalan kehidupan gitu, yang bahkan menjadi sebuah problem solver gitu, untuk menyelesaikan masalah. Tentunya inilah poin pentingnya dengan cara-cara yang damai, toleran, santun. Karena memang kita bisa lihat bahwa ada memang habalum minallah dan habalum minan nas. Jadi tidak bisa satu sisi. Artinya harus seimbang. Baik itu hubungan vertikal langsung kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia gitu. Karena kita hidupnya di lingkungan manusia kan. Iya betul. Dan selanjutnya ada tadi normativitas dan historisitas itu. Ini saya kutip sebenarnya dari Prof. Amin Abdullah, ini mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga, bahwa memang secara normatif agama adalah doktrin, di mana ajaran yang diturunkan kepada manusia. Oleh karenanya dia lepas dari intervensi manusia. Namun secara historisitas itu agama penuh campur tangan manusia.
Sebab agama tidak diturunkan dalam ruang hampa. Artinya agama diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia gitu. Yang beragam persoalan di dalam itu. Iya, benar-benar. Sehingga memahami agama tidak cukup hanya dengan memahami normativitasnya saja, tetapi juga harus menguasai historisitasnya. Artinya seperti yang saya sebutkan di awal, itu memahami konteksnya gitu. Jadi normatif itu Islam doktrin, bagaimana Islam yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita bisa melihat konteksnya secara realitas di lapangan begitu. Turunnya ayat itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteksnya gitu. Kalau bahasanya Nurcholish Madjid ini ada Islam doktrin dan Islam peradaban. Kalau bahasanya Haidar Bagir itu Islam Tuhan, Islam manusia gitu. Artinya yang ini harus memang seimbang, tidak bisa dikuasai harus seimbang. Tidak bisa dipisahkan, apalagi ini sekian persen untuk manusia nggak usah dulu, nggak bisa. Harus seimbang. Iya, benar-benar. Nah, kalau untuk memahami agama ini ya, kita nggak boleh secara setengah-setengah ya Pak ya. Tapi nanti kita jelaskan lagi, kita perdalam lagi nih bagaimana cara memahami agama yang setengah-setengah ini setelah jeda iklan berikut ini. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.